Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil ihsani dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Satu pada di sana aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Di belakangku, di negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia ya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, jiwa Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sam di sini akan mengabsen, ya. Kak Sam absen dulu. Afika, Naila, Naura, angkat tangan ini. Esti, Anissa. Kenapa Anissa? Sakit. Sakit. Cika, Stefania. Semoga yang sakit diberi kesembuhan. Amin. Apa? Yang sehat selalu diberi kesehatan. Amin. Selanjutnya masih semangat gak ini? Masih semangat. Coba ya Kak Sam tes dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku, jijak, jijak. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Hari ini kita membahas tentang materi mengenal surat pribadi dan surat resmi bahasa Indonesia. Apa itu surat? Media komunikasi tertulis. Ya. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Meskipun era digital telah mendominasi, surat tetap menjadi instrumen penting baik dalam hubungan personal ataupun profesional. Surat berfungsi sebagai alat bukti tertulis. Jadi surat itu buat bukti yang tertulis. Ya. Alat perangkat hingga bukti sejarah perkembangan komunikasi manusia. Jadi surat itu buat bukti tertulis untuk perkembangan komunikasi manusia. Fungsinya apa? Fungsi utama surat penyampaian informasi. Yang pertama penyampaian informasi, menyampaikan maksud berita atau data secara tepat dari pengirim ke penerima. Yang kedua alat bukti sah, menjadi bukti hitam di atas putih yang sah dalam urusan hukum atau perjanjian. Yang kedua itu ada alat bukti sahnya. Terus setelah itu yang ketiga ada dokumentasi, berfungsi sebagai arsip yang dapat dibuka kembali pada di masa mendatang bila diperlukan. Jadi surat itu fungsinya penyampaian informasi, alat bukti sah, sama dokumentasi. Selanjutnya, surat pribadi. Yang pertama ada surat pribadi di sini ya. Surat pribadi itu komunikasi intim memberikan perasaan dan kabar antar pribadi. Secara singkat, surat pribadi adalah media komunikasi interpersonal yang berfungsi untuk menjalin silaturahmi secara lebih intim dan ekspresif. Surat pribadi juga menjadi sarana bagi seorang untuk mengekspresikan diri ya, secara bebas tanpa batasan protokol formal, sehingga pesan yang disampaikan terasa lebih hangat dan memiliki nilai emosional yang lebih tinggi dibanding surat resmi ataupun pesan singkat kita. Contohnya seperti apa? Tahu surat pribadi, contohnya seperti apa? Kalian kalau WA sama temennya itu termasuk surat resmi apa surat pribadi? Pribadi. Sama keluarga, WA sama keluarga itu termasuk apa? Surat pribadi. Surat apa? Pribadi. Surat pribadi. Selanjutnya, ciri-ciri surat pribadi. Surat pribadi ditulis oleh individu untuk orang lain seperti teman dan keluarga. Ya, kayak tadi kalian kirim surat pribadi ke keluarga, menanyakan kabar atau temannya yang jauh di sana. Sopo, ada teman kalian di luar Surabaya? Ada nggak? Ciri-cirinya yaitu bahasanya santai dan tidak baku. Ya. Yang kedua, tidak menggunakan kod surat atau nomor surat. Yang ketiga, format tulisan lebih bebas dan ekspresif. Yang keempat, buat kamu sampaikan juga sampai jumpa lagi teman kalian. Kalau kalian WA WhatsApp ke teman kalian menanyakan kabar atau menanyakan tugas sekolah, itu masuk mana? Surat pribadi apa surat resmi? Surat pribadi. Semangatmu? Ini semangatku, jijak, jijak. Tepuk tangan untuk kalian semua.
surat resmi. Surat resmi sering disebut juga surat dinas. Jadi resmi ya. Surat dikeluarkan oleh instansi seperti sekolah, ya, lembaga organisasi atau perseorangan yang ditujukan ke pihak lain untuk kepentingan kedinasan atau formal. Surat ini disusun dengan aturan tulisan yang baku mengikuti norma kebahasaan yang resmi, bahasa Indonesia yang baik. Jadi surat resmi. Ini ciri-cirinya surat resmi. Ya, surat resmi dikeluarkan oleh instansi organisasi atau perusahaan untuk dituju tujuan formal. Yang pertama ciri-cirinya. Coba dibaca, Sania. Menggunakan kepala surat, kop surat Atau disebut kop surat. Terus selanjutnya. memiliki nomor surat, tampilan dan perihal menggunakan bahasa baku sesuai PUEBI dilengkapi stempel resmi instansi. Terima kasih Sania. Jadi surat resmi itu menggunakan kop surat. Mana saya kasih kop suratnya ini? Seperti ini. Ya, ini namanya kop surat. Kop surat. Siapa namanya? Izar. Izar. Surat resmi. Ada kop suratnya apa enggak? Ada. Nah, bahasanya kalau surat pribadi, bahasanya Husen pakai apa? Bahasa apa? Duh. Apa? Santai dan akrab. Kalau surat resmi, Afiko. Baku dan formal. Terus selanjutnya, kalau itu formatnya bebas dan terstandarisasi. Terus tanda tangannya, nama pengirim kalau tanda tangan surat resmi itu ada nama, jabatan, sama stempel. Yo, wajib ini. Kalau surat resmi harus wajib ada nama, jabatan, dan stempel. Sama nomor suratnya. Kalau surat pribadi itu tidak ada nomor surat. Kalau surat resmi ada nomor suratnya. Contoh kalau kalian yo mengirim pesan deh ke teman kalian. Nek ono nomor suratnya lah yo lucu. Yo, mengirim pesan diketahui perihal mengajak nongkrong mosok mono pakai bahasa baku. Biasanya kan kalian kalau ngajak kalau pakai surat pribadi ya, ngajak nongkrong kan biasanya langsung PPPP. Ayo info gitu enggak? Iya. Nek kalau pakai surat resmi apa? Diketahui ini. Terus harus ada kop suratnya, mau stempel dewe namamu. Kayak lucu. Yes, ada pertanyaan? Coba. Siapa namamu? Jeffrey. Apa Jeffrey? Apa sistem pada surat resmi? Nah, ini kita kasih tahu. Udah jawabannya. Jadi, apa fungsi stempel pada surat resmi? Yaitu sebagai bukti keabsahan dan menunjukkan surat itu benar-benar berasal dari instansi. Ya, contohnya, kalau surat dari sekolah ya, dari sekolah memberitahu tentang untuk pengambilan rapor, itu termasuk surat resmi. Jadi harus ada stempelnya untuk keabsahan bahwa benar-benar apa? Kalau yang membuat itu benar-benar dari instansi atau dari sekolah. Paham? Paham. Ada lagi yang bertanya? Tingginya diulang lagi ya. Pertanyaannya siapa? Apa? Yang biasanya menulis surat resmi. Di sini ada yang bisa menjawab? Ada? Ada enggak? Ada enggak? Barka? Bisa Barka? Jadi sini, gini. Kalau surat surat resmi itu biasanya yang membuat itu sekretaris ya atau staf administrasi. Sekarang gantian Kak Sam yang tanya. Kak Sam tanya, apakah surat lamaran kerja termasuk surat resmi? Angkat tangan yang bisa. Apa? Ya, karena ditujukan kepada instansi dan menggunakan bahasa serta format formal. Nah, jadi apa namanya? Surat resmi harus memakai Bahasa serta format formal. tuh jawabannya. Terus benar. Selanjutnya Kak Sam tanya lagi gantian. Mengapa surat resmi harus ada nomor suratnya? Siapa yang bisa jawab? Apa seperti sih untuk mempermudah pelacakan atau tracking dan pengasuhan dalam sistem administrasi. Nah, jadi untuk apa? Biar gak kebingungan. Jadi harus ada nomornya. Oh, berarti tahun ini, nomor ini.
biar pelacakannya bisa ketahuan. Nek kalau nggak ada surat, nggak ada nomor suratnya, nanti kebingungan kalau mencari data-datanya. Paham? Paham. Selanjutnya ada yang tanyakan? Bisakah surat resmi dikirim via email? Bisa. Biasanya kalau surat resmi itu dikirim via email melalui PDF. Jadi di PDF-kan dulu secara lengkap, kan harus ada tanda tangan stempel. Jadi kalau kirim email itu kita print, setelah print ditanda tangan, terus dikasih stempel, kita scan di PDF, langsung dikirim ke alamat tertuju. Ya. Terus selanjutnya Kasam tanya lagi, bolehkah surat pribadi memakai bahasa gaul? Apa Kaisa? Boleh selama penerima surat adalah orang yang akrab dan memahami bahasa tersebut. Nah, jadi boleh ya. Kalau semuanya surat pribadi memakai bahasa gaul itu boleh. Contohnya nih, siapa namanya Cika, cetak nambah siapa Paris, pakai bahasa gaul ya boleh. Teman akrab. Sekarang Kasam akan memberikan ini lembar untuk tugas kalian, lembar kerja. Lembar kerja ini nanti kalian isi dikumpulkan ke Kasam. Ya. Agak kesulitan untuk menjawabnya. Sudah paham semua ya tentang surat pribadi sama surat resmi? Ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik ya. Kalau bagian surat pribadi, ada kop suratnya apa enggak? Ada. Ada kop suratnya apa enggak? Ada. Kalau surat resmi ada enggak? Ada. Nomor surat sekarang, nomor surat. Nomor surat kalau surat pribadi ada apa enggak? Ada. Kalau surat resmi? Ada. Sekarang salam pembuka. Kalau surat pribadi ada enggak? Ada. Kalau surat resmi? Ada. Bahasa baku. Surat pribadi ada enggak? Ada. Surat resmi? Ada. Ada Sen? Ada enggak? Ada. Selanjutnya, kalau stempel. Jangan dijawab dulu. Rafa, surat pribadi, stempel ada apa enggak? Ada apa enggak? Yakin? Enggak ada. Benar ya? Ya, yes. Terus stempel instansi, surat resmi, ada apa enggak? Sehan? Surat resmi? Temen tak? Benar? Yakin? Ya, benar. Sudah. Udah paham semua ya? Surat pribadi sama surat resmi? Sudah. Silakan Kasam tunjuk salah satu siswa. Apa namanya? Kesimpulan dari yang Kasam paparkan dari surat pribadi sama surat resmi. Silakan Cika, kesimpulannya gimana? Ya, kesimpulannya. Kesimpulannya Yang keras ya, yang keras. Kesimpulan, perbedaan utama antara kedua terletak pada konteks dan etika komunikasi. Surat resmi mengutamakan profesionalisme, akurasi, dan legalitas untuk mewakili suatu instansi. Sebaliknya, surat pribadi lebih mengutamakan kedekatan emosional dan fleksibilitas bahasa untuk menjaga hubungan antar individu. Nah, tepuk tangan untuk Siska. Siska ya. Ya. Ya, kalau sudah paham semua. Ya, sebelum Kasam tutup, Kasam mohon maaf kalau ada salah perbuatan, salah perkataan, Kasam mohon maaf. Silakan Jeffrey dipimpin untuk doa penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walasinal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Kasam akhiri dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.